Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di podcast Good dan Anxiety. Sore ini aku pengen bercerita lagi tentang cara aku sembuh dari anxiety disorder yang pernah aku alamin. Tetapi mungkin sekarang lebih fokusnya terhadap apa aja sih gejala-gejala yang kita alami ketika kita sedang menderita gangguan kecemasan atau anxiety disorder bersama asam lambungnya. Sebelumnya aku pengen mendoakan untuk teman-teman yang sedang berjuang menyembuhkan diri dari anxiety disorder dan asam lambung. Semoga segera diberi kesembuhan sehingga kita bisa beraktivitas secara normal lagi. Karena aku tahu bahwa anxiety disorder dan asam lambung ini sangat mengganggu banget terhadap aktivitas kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan sakit yang sedang kita derita ini sebagai penggugur dosa yang sudah kita lakukan. Amin. Sore ini aku pengen share beberapa gejala gangguan kecemasan dan depresi yang mungkin bercampur anxiety disorder dan depresi. Karena yang aku alamin ketika itu adalah aku depresi dulu. Aku ada masalah ketika itu. Panjang banget permasalahannya, lama banget, dan aku nggak menemukan solusinya. Akhirnya aku merasa depresi dan aku merasa ingin mati dan ada keinginan untuk melakukan bunuh diri. Tetapi setelah mengalami depresi itu, keinginan untuk mengakhiri hidup, jadwal pola makan aku, segala macamnya nggak teratur. Aku menjalani hidup kurang sehat, begadang, makan gak teratur, minum kopi tengah malam, pokoknya pola hidup yang gak teratur dan gak sehat aku lakukan. Karena mungkin salah satu penyebab aku melakukan itu karena ada dorongan atau ketika aku mengalami depresi. Karena ada panjang banget permasalahan yang belum aku selesaikan dan temukan solusinya. Setelah mengalami depresi yang panjang itu, akhirnya pada suatu hari aku mengalami panic attack. Panic attack berkali-kali itu juga, dan puncaknya yang menyeramkan, yang akhirnya aku harus ke dokter dan bertanya. Ternyata kata dokter itu adalah asam lambung dan harus dikendalikan cemasnya. Aku mulai cari tahu dong apa yang aku alamin ketika itu. Ternyata setelah aku cari tahu, aku mengalami gangguan kecemasan dan asam lambung. Karena ketika dokter bilang bahwa aku terkena asam lambung, aku nggak percaya ke orang-orang yang mengalami asam lambung. Aku kan udah lihat beberapa teman keluarga yang menderita asam lambung, kok pikiran mereka biasa-biasa aja, minum obat selesai. Tetapi ada perasaan ketakutan yang aku alamin yang berbeda dengan apa yang mereka rasakan ketika itu. Akhirnya aku cari tahu. Kata dokter, ini adalah kecemasan dan harus dikendalikan. Aku cari tahu dong, kecemasan itu apa. Dan akhirnya aku banyak belajar, banyak tahu dari beberapa channel YouTube, beberapa mentor di YouTube. Salah satunya adalah Mas Erik Wibowo. Ketemu channel Mas Erik Wibowo pun karena aku lagi sharing di salah satu video YouTube, aku cari tahu kenapa kita takut mati. Setelah aku klik videonya, sebuah ceramah, dan aku baca kolom komentar, ternyata ada sebuah komentar yang bilang, ini adalah gangguan kecemasan, lihat aja channel YouTube-nya Mas Erik Wibowo. Dan itu seperti aku diberi petunjuk untuk sesuatu hal yang sedang aku alamin. Dan alhamdulillah aku pelajari dari Mas Erik Wibowo ketika itu. Akhirnya aku sembuh tanpa obat. Menyembuhkan anxiety disorder tanpa ke psikiater, alhamdulillah aku bisa. Dan Mas Erik Wibowo pun
berkata bisa gitu sembuh dari gangguan kecemasan ini tanpa obat gitu, asalkan kita berusaha untuk menyembuhkannya. Nah, sekarang aku pengen sharing beberapa gejala gangguan kecemasan yang bercampur dengan depresi. Ini sesuai dengan apa yang aku alami. Apabila ada kesalahan, aku mohon maaf. Yang pertama adalah aku khawatir berlebihan tentang sejumlah topik. Ini beda banget ketika aku depresi, aku khawatir, aku bisa nggak ya menyelesaikan permasalahan yang sedang aku alamin. Nanti besok kayak gimana ya permasalahan aku, nanti aku kayak gimana ya besok. Dan akhirnya aku menyerah. Tetapi gangguan kecemasan itu khawatirnya beda. Aku khawatir terhadap kehidupan aku besok gitu. Aku khawatir ketakutan akan kematian. Yang paling pokoknya sih itu. Khawatir akan kematian dan akhirnya nggak nyaman menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah merasa sepi. Merasa sepi ketika sedang depresi itu kita seperti berada sendirian di tengah-tengah keramaian. Kita seperti sedang menyelesaikan diri kita sendiri di tengah-tengah orang-orang yang sedang tertawa kayak gitu. Dan sebenarnya banyak juga orang-orang yang mengalami hal yang sama, permasalahan yang sama. Bahkan ada orang-orang yang mengalami permasalahan yang lebih hebat dari kita. Tetapi kita nggak bisa melihat itu ketika sedang mengalami depresi. Dan kita merasa orang-orang terdekat kita merasa menjauhi kita, nggak bisa menolong kita. Dan itu adalah perasaan yang kayaknya belum tentu tepat juga sebelum kita berbicara atau menceritakan permasalahan langsung kepada mereka. Intinya ketika kita sedang memiliki permasalahan, kita harus bercerita kepada orang-orang terdekat kita. Yang berikutnya adalah perasaan cepat marah. Apalagi orang-orang yang sedang mengalami depresi, cepat banget marah. Apalagi orang yang stres berat, stres berkepanjangan, kita sedang memikirkan permasalahan yang sedang kita alami. Dan kita akan lebih sensitif, akan sangat sensitif dan akhirnya kita cepat marah gitu. Padahal mungkin itu adalah hal-hal yang sepele, bahkan kita akan marah kepada lelucon atau candaan yang biasa aja, tetapi mungkin kita sedang berada di dalam suatu kondisi yang sangat sensitif, sehingga kita mudah marah ketika itu. Nah, yang berikutnya adalah putus asa dan pesimis. Tentu saja ketika kita depresi pasti kita putus asa. Kita merasa nggak tahu harus ngapain lagi. Kita nggak tahu solusi apa yang kita dapatkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kita alami. Sehingga kita merasa pesimis, kita nggak bisa melihat sesuatu yang positif, kita nggak bisa melihat jalan keluar dari permasalahan yang sedang kita alami. Dan itu kita merasa seperti itu kalau kita merasa depresi yang panjang. Aku mengalami hal itu. Bahkan bertahun-tahun mengalami hal itu. Tetapi alhamdulillah sekarang aku bisa lebih menyederhanakan pikiran dan kehidupan aku. Sehingga bisa lebih teratasi. Yang berikutnya adalah kurangnya motivasi. Ini berteman baik dengan putus asa. Ketika kita putus asa, otomatis dong kita nggak memiliki motivasi. Bahkan ada keinginan untuk mengakhiri kehidupan ini. Itulah yang berbahaya dari depresi. Ketika mengalami anxiety disorder, bahkan merasa pesimis juga.
kita merasa bahwa kehidupan kita nggak lama lagi, dan kita merasa nggak ada yang bisa kita lakukan, hari-hari kita hanya berisi dengan ketakutan, maka dari itu kita merasa pesimis untuk hari esok. Dan itu nggak baik banget. Kita bisa menyembuhkan diri kita dan jangan merasa pesimis terhadap apa yang sedang kita alami sekarang. Banyak orang-orang yang sembuh, banyak orang-orang yang berhasil menyelesaikan permasalahan ini. Yang berikutnya adalah cepat capek. Ketika mengalami anxiety disorder, pasti kita ngerasa lemes, ngerasa cepat capek. Karena apa? Karena pikiran kita terus terfokus terhadap ketakutan. Jadi energi kita terus terkuras memikirkan ketakutan-ketakutan yang timbul di dalam pikiran kita. Sehingga kita merasa cepat capek, kayak gitu. Karena itu ketika sedang mengalami anxiety disorder, kita harus banyak mengkonsumsi vitamin, buah-buahan, dan madu. Yang aku minum sih madu ketika itu. Yang berikutnya adalah sulit konsentrasi. Mungkin teman-teman juga yang pernah mengalami depresi pasti mengalami juga sih sulit konsentrasi. Pikiran kita kayak di mana, kayak kita dan pikiran kita itu berbeda tempat gitu, bukan berada di tempat yang sama. Yang berikutnya adalah merasa diri kita nggak berharga. Aku ingat betul ketika mengalami depresi, aku merasa diri gua nggak berharga, nggak memiliki dampak yang baik untuk lingkungan, keluarga, bahkan untuk diri gua sendiri. Dan gua merasa melihat diri gua sebagai sosok yang negatif. Dan ternyata itu bahaya banget, bahaya banget. Pokoknya jangan sampai teman-teman memikirkan hal yang seperti itu. Setiap manusia memiliki hal-hal yang positif, memiliki hal-hal yang berharga, yang bisa dikembangkan, yang bisa terus dilatih, sehingga bisa mendapatkan sesuatu yang berharga di dalam diri kita. Yang berikutnya adalah jam tidur nggak teratur. Apalagi orang-orang yang depresi, susah tidur banget, begadang, minum kopi tengah malam kayak gitu. Dan orang-orang yang mengalami anxiety disorder pun terganggu tidurnya. Aku takut banget kalau mau tidur, takut gak bangun lagi kayak gitu. Dan gak enak banget mau tidur pun kita harus ditakuti oleh pikiran kita sendiri, sehingga ketika itu aku gak berani tidur. Susah banget buat tidur ketika anxiety disorder aku parah-parahnya. Yang berikutnya adalah nafsu makan kita terganggu. Kalau depresi sih malas makan ketika itu aku. Bahkan ada juga sih orang yang sedang depresi, mereka banyak makan kayak gitu. Tetapi ketika itu aku malas makan, aku perbanyak rokok, ngopi kayak gitu. Pokoknya gak teratur banget deh saat itu. Yang berikutnya adalah sering menangis. Mungkin kamu yang sedang mengalami depresi dan anxiety disorder mungkin sering menangis. Kamu nggak tahu harus kayak gimana lagi, apakah kamu bisa sembuh atau enggak. Dan itu menyedihkan banget dan aku mengalami hal yang sama. Yang berikutnya adalah pikiran atau perilaku bunuh diri. Hal yang membahayakan dari depresi adalah keinginan untuk bunuh diri, keinginan untuk mengakhiri hidup. Ketika aku depresi, aku takut sama kematian. Aku takut kalau mati kayak gimana. Tetapi ada perasaan sudah pusing gitu, udah gak tahu harus gimana lagi untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang aku alamin. Kayaknya udah buntu aja. Dan aku ingin melarikan diri dari permasalahan itu. Dan cara melarikan diri dari permasalahan itu adalah dengan cara bunuh diri. Dan itu adalah hal yang salah ketika itu. Dan alhamdulillahnya aku bisa terlepas dari pikiran-pikiran yang seperti itu. Dan bisa memperbaiki kondisi aku yang sekarang.
Itu dia beberapa gejala orang-orang yang sedang mengalami depresi dan anxiety disorder, gangguan kecemasan bersamaan kayak gitu. Eh, Sabar aja untuk teman-teman, nikmati setiap proses penyembuhannya. Kamu nggak sendirian, banyak banget orang-orang yang mengalami hal yang sama dan mereka sembuh. Salah satunya adalah diri gua sendiri bisa sembuh dari gangguan kecemasan dan depresi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.